Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku yang memiliki kesempatan yang sama untuk berbahagia di akhirat nanti dan di dunia ini. Sebagai informasi, ini adalah video perdana saya, di mana video ini saya akan mencoba sebagai penulis ingin berbagi wawasan dari sudut pandang yang saya anggap bermanfaat untuk kemaslahatan kita semua. Adapun tema yang saya angkat untuk pertama kalinya adalah hakikat kehidupan dunia. Apa itu hakikat kehidupan dunia? Banyak yang belum mengetahui makna dari hakikat kehidupan, baik secara definisi bahasa maupun dari definisi istilah. Tapi di sini saya mungkin tidak akan membahasnya secara terperinci, tapi saya ingin membahasnya secara umum saja dan sederhana, karena masyarakat kita sukanya yang simpel-simpel. Bila kita berbicara hakikat hidup, sebenarnya muara istilahnya cuma dua, yaitu hidup bahagia di dunia dan mati masuk surga. Sesimpel itu. Tapi bagaimanakah kita mencapai tahapan itu? Mari kita kaji menurut perspektif saya di video ini. Bila dilihat dari makna bahasa, hakikat hidup di dunia itu akan terbagi menjadi beberapa poin. Di antaranya, 1. Mengikuti catatan takdir. 2. Beribadah kepada penciptanya. Yang ketiga, menjadi khalifah atau pengurus di muka bumi. Yang keempat, tempat ujian bagi manusia. Tentu ada beberapa poin-poin lagi yang berkaitan dengan hakikat hidup di dunia ini, tapi saya akan berfokus di beberapa poin di atas saja untuk subtema di video ini. Yang pertama, mengikuti catatan takdir. Berbicara dengan takdir, tentulah kita berharap mendapatkan takdir yang baik-baik saja di semasa hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Ya, itu wajar-wajar saja. Bahkan bila kita adakan survei atau penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan apakah manusia menginginkan bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat, jawabannya adalah, saya berani prediksi hampir sebagian besar akan menjawab ya, saya ingin sekali. Namun pertanyaannya, apakah keinginan itu sudah tercapai atau minimal sudah sesuai dengan jalur dalam pencapaiannya? Silakan teman-teman jawab sendiri-sendiri. Banyak dari kita sampai detik ini belum memahami makna dari tujuan hidup yang sebenarnya, apalagi berbicara tentang hakikat kehidupan itu sendiri. Berbicara tentang takdir, takdir setiap manusia itu sesungguhnya sudah tertulis atau tercatat lengkap di kitab Lauhil Mahfuz dan tak akan mungkin berubah dan diubah, bertambah maupun berkurang. Tapi pemahaman takdir yang dimaksud di sini tidaklah seperti kesimpulan manusia kebanyakan yang menganggap takdir itu adalah mutlak berkaitan dengan keputusan Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya takdir itu tergolong menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, takdir mubron, dan yang kedua, takdir mualak atau takdir ikhtiar. Mungkin masih banyak di antara kita yang belum tahu dalam hal ini. Kebanyakan dari kita berpikir takdir tidak bisa dirubah. Ya, itu benar. Tapi hanya untuk perkara-perkara tertentu saja, seperti kelahiran manusia dan kematian manusia itu sendiri. Inilah yang disebut dengan takdir mubron, atau takdir yang hanya Allah sajalah yang memiliki hak dalam takdir tersebut. Nah, kalau di luar konteks tersebut, maka disebut dengan takdir ikhtiar atau takdir mualak, seperti mencari rizki, jodoh, peninggian derajat, hidayah, atau meminta mati dalam keadaan husnul khatimah agar mendapatkan surga di kehidupan berikutnya. Dan ini semua masuk dalam golongan takdir ikhtiar atau takdir mualak, di mana takdir yang satu ini semua hasilnya tergantung dari usaha manusia itu sendiri. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan itu tertuang di dalam Al-Quran surat Ar-A'rad, surat nomor 13 ayat 11. Tapi kedua takdir tersebut sama-sama sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Dengan kemahaluasan ilmunya pemilik langit dan bumi ini, yaitu Allah Azza wa Jal,
Karena Allah itu sendiri tak terbatas ruang dan waktu untuk mengetahui masalah-masalah yang gaib. Pada poin ini saudaraku, kau harus mengerti bagaimana hidupmu itu tergantung dari apa yang kau tanam, dan kau pasti memetik buahnya, baik balasan langsung di dunia maupun balasan kelak di akhirat. Dan ini Allah tuangkan dalam firman-Nya di surat Az-Zalzalah, surat nomor 99 ayat 7-8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberah zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Mengapa saya membahas ini? Karena penting bagi kita untuk ingat kalau kita pasti akan mati. Konsep kehidupan dan kematian adalah suatu kesatuan yang tak mungkin bisa terpisahkan. Bila ada kehidupan, pastilah pula ada kematian. Agar kita tidak tersesat untuk memahami makna takdir sebagai pedoman hidup, tak ada salahnya bila kita mentadaburi kedua konsep takdir tersebut sebagai bekal untuk kematian atau kehidupan kita yang selanjutnya di alam akhirat nanti yang lebih kekal. Karena dunia ini sesungguhnya sifatnya sementara saja. Untuk poin kedua, manusia diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hakikat yang satu ini, masih banyak orang yang tertipu atau terkecoh dalam memaknainya, sehingga lebih cenderung lalai dalam mengaplikasikannya, atau cenderung fasik, ataupun istilah lainnya tidak menaati Allah secara menyeluruh dalam beribadah. Dan dalam hal ini, setan berperan penting dalam proses kelalaian kita tersebut, sehingga kita jarang beribadah atau menyembah Allah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surat Zariyat nomor 51 ayat 56, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya esensi kehidupan manusia itu adalah beribadah kepada penciptanya. Dan Allah pun menerangkan itu melalui surat Al-Baqarah surat nomor 2 di ayat 208. Allah berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Akan tetapi dalam fenomena ini banyak sekali yang terjebak dan bahkan lebih memilih kehidupan dunia ini daripada akhirat, karena terjebak hasutan iblis ataupun setan yang tidak rela jika keturunan Nabi Adam alaihissalam masuk ke dalam surga tersebut. Dengan kata lain, mereka meminta untuk ditemani di neraka nanti. Lalu kenapa mereka menginginkan kita itu tidak memasuki surga? Allah telah menceritakan ini di dalam Al-Quran, sebab-sebab kenapa iblis atau setan itu menginginkan yang demikian itu. Allah berfirman di surat Shad nomor 38 ayat 71-85. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah pun berfirman, Kalau begitu, keluarlah kamu dari surga ini. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Dan iblis pun berkata, Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan, atau dengan nama lain hari kiamat. Dan Allah pun berfirman, Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan
sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Saksi bahasan kita dalam poin ini, saudara-saudaraku atau teman-temanku, di sini iblis menjawab, "Demi kemuliaan-Mu ya Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka semua, anak cucu Adam alaihissalam, kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka." Allah pun berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, maka kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang golongan manusia dan jin yang mengikutimu di antara mereka semua." Allah pun juga berfirman di surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 11 sampai 18, yang kurang lebih isi kandungannya sama seperti surat Sad ayat 71 sampai 85 tadi. Tapi ada penambahan jawaban dari iblis di surat ini di ayat 16-nya sampai ayat 17. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Dan di surat Al-Isra, surat nomor 17, ayat 64 sampai 65, Allah pun berfirman, "Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda, yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak mereka. Lalu berilah janji-janji kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka." Dari firman Allah di atas, kita bisa lihat betapa seriusnya iblis dan para tentaranya setan untuk menjebloskan kita ke neraka. Maka dari itu, sudah selayaknya bagi kita untuk selalu berlindung kepada Allah Azza wa Jal untuk perkara-perkara besar seperti ini di perjalanan hidup kita. Karena apabila kita tergelincir, maka selesailah sudah. Besar kemungkinan kita menjadi pengikutnya iblis, nyungsep ke neraka. Adapun ciri-ciri kita sudah terjebak oleh jebakan iblis atau setan di dalam kehidupan adalah kecenderungan lebih mencintai dunia daripada akhirat itu sendiri. Seperti contoh, lebih mendahulukan pekerjaan dunia daripada memenuhi panggilan sholat ketika azan memanggil. Padahal jelas bagi Allah di dalam seruan-seruan di dalam azan tersebut, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah," yang artinya Allah mengajak kita untuk sholat agar meraih kemenangan. Tapi kenapa kita seringkali terlupa betapa Allah mencintai kita melalui kalimat-kalimat agung tersebut? Padahal cukup Allah sajalah yang lebih tahu bagaimana cara agar manusia menjadi pemenang di dalam hidupnya. Tapi kebanyakan kita selalu saja mengingkarinya. Maka di sini iblislah yang menjadi pemenang. Masih ingat teman-teman di surat Sad, surat nomor 38 ayat 82, iblis berkata, "Demi kemuliaan-Mu ya Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka semua, anak cucu Adam, kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka." Semoga Allah selalu melindungi kita dari tipu daya setan. Lalu, apa solusi agar manusia terhindar dari tipu daya tersebut? Kata kuncinya dua, teman-teman. Beriman dan bertakwa. Tapi, apa iman itu dan apa takwa itu? Perlulah teman-teman maknai dengan benar. Bila mengupas kulitnya saja, maka akan sulit memahami dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan. Saya menyarankan, pelajarilah dengan sungguh-sungguh apa makna kedua kata tersebut, karena itu penting sekali, sangat penting, bahkan lebih penting dari gelar-gelar bergengsi dunia sekalipun, atau jabatan-jabatan tinggi sekalipun, seperti direktur, milioner, menjadi presiden, atau bahkan menjadi raja di rajanya dunia sekalipun. Semua itu bila kita bandingkan dengan kedua kata tersebut,
perbandingannya antara 1 berbanding tak terhingga. Allah pun berfirman di surat Ali Imran, surat nomor 3 ayat 102, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali di dalam keadaan muslim." Dan Allah pun berfirman di surat An-Nisa, surat nomor 4, ayat nomor 1, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Dan Allah pun juga berfirman di surat Al-Ahzab, surat nomor 33, ayat 70 sampai 71, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung." Kesimpulan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala di atas, lihatlah betapa Allah sangat serius dalam menyampaikan firman-firman-Nya. Semua itu tidaklah menjadi bukti bahwa kita sebagai manusia harus benar-benar fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik kelalaian kita dalam beribadah, ada para setan yang mengintai untuk mengajak kita masuk ke dalam neraka jahanam. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin.